Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Adewi Fitriani Simamora dengan NIM 1805110650 dari program studi PGSD FKIP Universitas Riau. Nah, di sini saya sedang bersama siapa Pak? Boleh memperkenalkan diri? Nama saya Atan. Saya dituakan oleh masyarakat Upuy di bidang Melayu ataupun adat Melayu Riau. Nah, di sini Bapak Atan akan sebagai narasumber saya akan menceritakan seputar cerita rakyat atau sejarah dari adat Melayu Riau yang ada di Upuy ini. Setahu saya, kalau yang namanya Upuy yang dari nama sungai Upuy namanya, maka itu namanya Desa Upuy. Desa Upuy ini Upuy 1, Upuy 2. Yang namanya Upuy ini dulu satu desa, cuman zaman pemerintahan dibagi dua lah, itu Upuy 1 dan Upuy 2. Jadi nama Upuy ini diambil dari nama Sungai Upuy. Sungai Upuy itu kalau saya teliti itu dibuat dari yang nama Upuy ini dari zaman Belanda dulu. Sebabnya saya cari tahu selama ini atau di sejarah yang ada di saya itu selasal nama Upuy ini tidak jumpa saya. Cuman dari zaman Belanda itu, kalau peta-peta zaman Belanda dulu itu sudah bernama O K O E O I O Koi, itu bahasa apanya? Tulisannya itu zaman Belanda dulu. Cuman sejarahnya saya tidak tahu. Cuman udah dari zaman Belanda sudah bernama Sungai Upuy, maka itu dinamakan Desa Upuy. Ini diambil dari nama sungai. Tangguh tinggal itu kata orang dulu itu zaman itu orang Beladang, sehingga padi itu sudah laku pakai tangguh aja lagi, sehingga tinggal tangguh itu di situ. Itu sejarah, itu nama tangguh tinggal yang tahu saya. Jadi padi ini sudah laku, sudah menjadi apa kan pakai tangguh aja lagi, padi itu zaman orang Daerah disebut Tangguh Tinggal. Kalau ini nama Kompeduo, ini ada sejarah Kompeduo. Kamu tahu tidak perbatasan Indu dengan Pulau Lawat? Cerita Kompeduo itu ada nggak? Belum pernah tahu Pak, gimana tuh Pak? Itu nama Kompeduo itu kayu kompas itu. Kayu kompas itu sejarahnya perbatasan Indu dengan Kampar, kalau dulu sekarang kan Pulau Lawat. Zaman nenek-nenek kami dulu waktu mengambil hutan, jadi berundinglah di Kopungan Rimba tempat 2 namanya, sampai sekarang masih dulu sejarahnya. Berundinglah zaman nenek-nenek kami dulu. Inilah kayu kompas, inilah tanda batas. Kompas ini 2 nih, yang satu ke Endu, yang satu ke Kampar, kalau lagi dulu sekarang ke Pulau. Jadi itulah mengandung sejarah, dan itulah batas Kampar dengan kalau itu Kampar, kalau sekarang kan Pulau Lawat. Itu dinamakan kompas 2, namanya kompas kedua. Kayu ini pangkalnya 1, cuman dia gini model, yang satu ke Endu, yang satu ke Kampar. Itu dinamakan kompas 2, sehingga jadi pedoman sama orang-orang zaman dulu. Apabila daunnya rimbun ke daerah Kampar, berarti itu penghasil di Kampar ini mudah-mudahan pada tahun itu makmurlah masyarakatnya. Apabila rimbun ke daerah ini itu juga, itu sejarah orang tua-tua dulu. Nah, itu yang dinamakan kompas 2. Sampai sekarang ada kayunya, sudah ada sekarangnya masih ada tuh. Itu di Barito itu masih ke dalam sedikit sebelah kanan. Itu sejarah ini. Tuh. Jadi mungkin kalau sejarah singkatnya yang kalau saya itu tuh. Jadi kalau di nama yang lain-lain itu macam-macam nih nama, ada Sungai Suku, Sungai Soni, Sungai Sarang Beruang, ada Upuy. Cuma yang nama betul Upuy ini dari ambil dari nama sungai. Cuman sejarah makanya nama Upuy ini saya tidak tahu nih. Saya sudah buat juga cari sejarah, saya cari di Google, tidak dapat juga itu asal nama Upuy ini. Cuman dari zaman Belanda. Jadi kalau saya tidak salah itu zaman Belanda itu sudah nama Upuy. Itu sejarah yang tahu saya.
Kalau ukui satu itu dulu bukan ukui namanya tuh, itu namanya tansi merah. Itu nama zaman Belanda. Yang nama tansi itu yang ada di SD sekarang ini, SD depan lantas itu tansi itu, yang nama tansi itu zaman Jepang, itu tempat orang-orang tahanan Jepang dulu. Tansi namanya tansi merah di situ loh. Itu nama tansi kalau di satu. Dulu waktu masih kecil saya masih tansi namanya. Jadi sesuai dengan zaman gitu namanya. Nama aslinya tansi merah namanya. Itu yang tahu saya ceritanya. Ukui lah. Sekarang ini kecamatan Ukui. Kalau desanya, kalau yang sekarang ini desa Ukui 2. Desa Ukui 2 ini maka dinamakan Ukui itu diambil dari nama sungai. Yang namanya sungai ada sekarang, sungainya masih ada, itu namanya Sungai Ukui. Cuman saya sejarah berasal nama Ukui ini maka dinamakan Sungai Ukui itu saya belum dapat sejarahnya yang nama Ukui. Cuman kalau saya teliti itu dari zaman Belanda sudah bernama Ukui. Okoi itu bahasanya, jadi ejaan dulu itu kan okoi. Jadi kalau saya teliti itu yang membuat nama okoi ini itu zaman Belanda dulu. Karena saya cari di dalam sejarah-sejarah zaman Belanda itu sudah bernama okoi. Jadi kalau sekarang ini sampai sekarang ini dinamakanlah desa Ukui, diambil dari nama Ukui. Ukui ini terdiri 2 desa, Ukui 1 dan Ukui 2. Nah, inilah sejarah yang saya dapat yang pertama dari mulut ke mulut. Sudah itu kalau sejarah perbatasan Inhu dengan Kampar, dulu kan Kampar sekarang kan Pulau Lawan, itu dinamakan Kompas 2. Kompas 2 itu kalau saya cerita dari mulut ke mulut zaman nenek-nenek kami dulu, sejarahnya nenek-nenek kami dulu membagi hutan, yang satu ke Inhu, yang satu ke Kampar, nah yang satu ke daerah pesisir sana, itu membagi hutan di situ, berundinglah di situ. Jadi batasnya itu ada namanya Kompas 2. Sampai sekarang Kompas itu masih ada, yang satu condong ke Inhu, yang satu condong ke Kampar. Itu cerita sejarah dari mulut ke mulut yang tahu saya. Jadi sehingga sampai hari ini masih dinamakan Ukui. Jadi masyarakat ini 90% adalah masyarakat asli Ukui yang menempati Ukui sekarang ini. Sekarang adat istiadat Ukui ini masih berdiri. Kalau ada acara-acara kita masih tetap memakai adat Melayu turun temurun semenjak zaman nenek kami dulu. Itu yang Baiklah, saya rasa sudah cukup ya Pak. Ya. Saya juga sudah memahami Ya. beberapa dan sudah mendapat beberapa poin dari Ya. sejarah adat yang ada di Ukui. Ya. Nah, sekian video yang dapat saya buat pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak yang telah bersedia meluangkan waktunya menjadi narasumber saya pada